Halo muda, sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama dunia bidan. Oke, pengen lahiran normal ya, tapi takut dijahit. Ini ada tips-tips gimana sih caranya supaya tidak sampai terjadi robekan, sehingga tidak perlu dilakukan penjahitan pada saat proses persalinan. Oke, untuk yang pertama ini saya tunjukkan anatomi untuk reproduksi wanita dan di mana sih posisi-posisi ketika terjadi robekan. Nah, ini Bunda, aku mau tunjukin ini adalah anatomi dari wanita ya, anatomi reproduksi untuk wanita. Kita mulai dari depan aja. Ini adalah saluran kencing, ini adalah saluran peranakan, dan ini saluran kotoran ya. Jadi ini pencernaan. Saluran kencing ada di paling depan, setelah itu peranakan, setelah itu baru dubur. Oke. Yang paling sering terjadi robekan adalah di daerah sini. Ya, di daerah sini. Ya. Robek bisa sampai terjadi sampai dengan di anus. Jadi ini benar-benar terbelah. Nah, di sini. Di sini ada yang namanya sphincter ani. Jadi ini adalah klep. Klep di mana kita bisa menahan berak ya. Itu ada di sini. Misalkan, wah aku masih rapat, jangan keluar dulu, hei kotoran. Nah, ini istilahnya ditahan bisa ya, karena klep. Tapi ketika klep ini udah robek karena proses persalinan ya, karena bayi yang terlalu besar gitu, dia merobek ini. Nah, itu bisa terjadi robekan dan ini tidak bisa menahan berak ya, tidak bisa menahan BAB. Nah, robekan yang berikutnya lagi tidak menutup kemungkinan ada di sini, di atas antara vagina dengan yang namanya saluran kencing. Robekan juga bisa terjadi di dalam, di sini kadang juga ya bisa, di sini juga bisa terjadi. Ya, ini juga bisa terjadi dan ini sangat berbahaya kalau terjadi robekan yang ada di sini. Oke. Robekan ya, jika penjahitan itu kurang bagus atau mungkin terjadi infeksi, jika robekan itu sudah sampai di anus, anus ini bisa terhubung antara anus dengan vagina. Ini pernah terjadi dan ini sering terjadi. Sekarang mengenai tingkatan robekan atau derajat ya, derajat robekan. Robekan harusnya sih perineum atau jalan lahir itu pengennya kita intak ya, intak itu utuh ya, jadi tidak ada robekan. Tapi terkadang yang pertama ada robekan yang jenisnya masih hanya lecet-lecet aja. Terus berikutnya mengenai otot ya, mengenai otot dari jalan lahir. Yang berikutnya lagi sudah mengenai sphincter tadi, sphincter ani. Jadi kalau mengenai sphincter ani, si ibu ini tidak bisa menahan BAB ya, tidak bisa menahan. Jadi yang namanya kotoran itu terus keluar, jadi tidak ada apa namanya, tidak ada kontrol ya, nggak bisa karena udah nggak berfungsi, ini pecah ya, apa istilahnya robek, jadi kontrolnya itu robek sehingga dia terus menerus keluar air, keluar kotoran ya. Juga berikutnya udah langsung mengenai apa namanya, jaringan yang ada di untuk anus, yang di anus itu juga sudah robek ya Bunda ya. Jadi ini sebenarnya banyak ya, banyak juga terjadi, tapi biasanya si pasien itu menyembunyikan, jadi jarang terdengar di masyarakat, juga jarang terdengar. Tapi sebenarnya ada dan banyak untuk robekan yang sampai dengan totalis. Oke. Sekarang mengenai penyebab. Oke, sekarang mengenai bagaimana sih atau penyebab daripada robekan ya. Penyebab robekan itu diantaranya adalah bayi besar ya. Udah jelas ya kayaknya, udah bayinya besar itu bisa menyebabkan robekan. Terus ibu yang obesitas ya, ibu yang obesitas itu biasanya penyebabnya adalah rongga vagina ya.
itu kecil, jadi mengecil karena tertekan oleh lemak ya, karena lemaknya yang sangat banyak sehingga menyebabkan robekan. Juga terjadi robekan itu karena otot-otot dari panggul ini rapuh atau kurang kuat ya. Terus untuk penyebabnya juga ada perineumnya yang kaku. Jadi perineum itu ada yang kaku, ada yang lunak atau bukan lunak ya, tapi elastis ya, bisa disebut dengan elastis. Juga kesalahan dari ibu pada saat mengejan, terus posisi persalinan itu juga bisa menyebabkan robekan pada saat persalinan. Terus karena episiotomi itu bisa menyebabkan robekan juga karena sudah diepis atau digunting ya, udah digunting, habis itu udah ada jalan, dia tambah lebar. Terus juga karena posisi daripada janin. Jadi ketika di dalam jalan lahir itu janin itu macam-macam posisinya, ada yang istilahnya itu letaknya puncak ya, puncak itu letaknya harusnya kan belakang kepala, tapi dia posisi yang paling depan itu adalah bun besar. Okay. Sekarang adalah tips-tips bagaimana supaya tidak sampai terjadi robekan daripada jalan lahir. Robekan dari jalan lahir ini, kalau kita mengenai tipsnya itu melihat dulu bagaimana penyebabnya, apa penyebabnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyebab dari bayi yang besar. Secara otomatis kalau bayi yang besar ya jangan sampai melahirkan bayi yang besar ya. Secara otomatis nanti di akhir-akhir kehamilan, bukan di awal ya, di akhir-akhir kehamilan sekitar 37 minggu itu untuk karbohidrat mulai agak. Kalau bayi besar, otomatis karbohidratnya udah mulai diatur di usia kehamilan 37 minggu. Konsultasikan dengan ahli gizi atau bidan yang menangani ya. Jadi di usia kehamilan yang sudah agak tua ya untuk ditangani ini. Terus juga untuk ibu kalau ibunya itu obesitas ya. Ibu obesitas artinya nanti ibunya juga mulai lihat ya, untuk pada akhir-akhir dari di awal ya sebelum kehamilan itu sudah mulai diatur ya, kita merencanakan kehamilan. Kalau memang benar-benar obesitas, kita atur terlebih dahulu ibunya supaya tidak obesitas, kita diet terlebih dahulu. Nah sekarang adalah bagaimana tips supaya tidak sampai terjadi robekan, mungkin karena rapuhnya otot-otot daripada panggul. Rapuhnya otot-otot panggul atau otot-otot panggul yang kurang kuat itu disebabkan oleh asupan gizi ibu yang kurang selama kehamilan ya. Bisa selama kehamilan, bisa sebelum kehamilan dia sudah gizinya sudah kurang. Misalnya pada ibu yang kek atau kekurangan energi kalori ya. Jadi ibu-ibu yang sangat kurus ini bisa terjadi rapuhnya pada bagian otot-otot daripada panggul ya. Jadi otot dasar panggul ini bisa rapuh. Jadi pada saat bunda hamil sebaiknya atau dianjurkan agar ini ototnya kuat itu konsumsi protein ya, konsumsi protein jangan kurang. Karena apa? Bayi itu sendiri ya, ibu ya, si ibu kan mengkonsumsi protein ya untuk bayinya. Jika protein itu kurang, untuk pertumbuhan dari si janin itu kurang, maka dia akan ngambil cadangan dari ibunya. Jadi protein yang ada di otot ibu itu diambil ya, diambil untuk dipecahkan dan akhirnya untuk si baby, si janin ya. Jadi disarankan untuk makan makanan yang sehat ya, mungkin kalau bisa konsumsi susu setiap hari, vitamin, mineral itu bunda cukupi. Otot-otot yang kurang kuat ini juga bisa dilatih dengan olahraga ya. Jadi olahraga itu bisa membantu otot-otot yang semakin kuat. Terus berikutnya yaitu karena perineum yang kaku ya. Jika ruptur atau robekan ini disebabkan oleh perineum yang kaku ya,
rampang atau perineum yang kaku ini Bunda bisa lakukan juga dengan olahraga ya. Olahraga itu akan melenturkan otot ya, bukan terus menjadi rapuh ya ototnya, tapi menjadi lentur, lebih elastis. Jadi ketika dilewati, kalau elastis itu dilewati, teregang yang begitu kuat, dia akan balik lagi. Itu yang namanya elastis ya. Kulit kan kalau nggak elastis kan dia bisa pecah-pecah ya. Terus bisa juga dengan menggunakan semacam pelvic rocking itu ya. Pelvic rocking itu bermain di atas jempol ya, di atas jempol dengan pelvic rocking itu bisa ya. Nanti Bunda silahkan lihat untuk video di pelvic rocking. Juga kalau untuk perineum yang kaku ini Bunda bisa lakukan pijatan perineum ya. Jadi pijatan perineum atau massage ya. Untuk massage ini bisa dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi ini ketika dilakukan lebih sering itu akan lebih bagus ya pijatan. Ketika untuk pijatan ini Bunda bisa lihat di video kami yang lainnya, nanti akan kami tunjukkan untuk pijatan perineum ini. Oke, sekarang robekan yang disebabkan oleh posisi janin. Gimana posisi janinnya? Apa kita bisa sih mencegah robekan karena posisi janin? Kita kan nggak tahu janinnya dari dalam, dia kan passenger. Peran ibu dalam proses persalinan untuk posisi janin itu tinggi sekali ya. Pada saat proses persalinan itu ada yang namanya putar paksi ya, putar paksi dalam, ada putar paksi luar ya, seperti itu. Jadi kepala itu ada tolah-toleh ketika di dalam. Nah, tolah-toleh itu bisa menjadi tidak normal. Tapi kalau bayi dia kan nyari sendiri. Oh, aku waktunya mirip, aku waktunya noleh ke sini, waktunya ke sini. Itu dia bakalan tahu. Akan tetapi jika Bunda jika Bunda ini lost control ya, belum waktunya dia putar paksi itu Bunda udah ngejen terus. Jadi ketika dia harus toleh ke kanan, tapi karena dia didorong dengan adanya dorongan dari ibu ya, ibunya mengejan terus, sehingga yang seharusnya posisi kini dan dia pelan-pelan begini, dia turun tetap dari posisi seperti ini, sehingga apa? Diameternya akan lebih luas. Jadi bayi itu ketika di dalam dia toleh gini, itu ada maksudnya, dia menyesuaikan dengan jalan lahir. Akan tetapi dorongan dari ibu ya, ibu ketika mengejan dia kan seperti mendorong bayinya. Nah, itu belum tepat, belum sesuai dengan posisinya, Bunda memaksakan untuk mendorong. Jadi terkadang ini juga bisa mempengaruhi kelancaran daripada proses persalinan. Terkadang ibunya itu belum waktunya ngejan, udah ngejan terus, sehingga posisinya jadi nggak bagus ya. Posisi janin yang ada di dalam rahim jadi nggak bagus, di jalan lahir ya, di jalan lahir jadi nggak bagus. Jadi makanya kalau belum boleh mengejan, jangan mengejan, tahan. Memang ada rangsangan sedikit untuk mengejan, tapi kalau diperintahkan untuk jangan mengejan, jangan mengejan. Karena apa? Risikonya, meskipun bayinya kecil, tapi ketika putar paksi dalam itu belum bagus, belum saatnya turun, dia sudah turun sehingga kepalanya jadi macet. Nah, macet itu penyebabnya itu. Jadi putar paksi dalamnya nggak bagus ya. Jadi belum saatnya dia turun, udah turun, waktunya belum toleh, udah turun. Nah, itulah yang menyebabkan macet dan robekan yang parah ya. Juga pada saat pada saat masih hamil ya, Bunda bisa lakukan pelvic rocking, dan pelvic rocking ini memposisikan kepala bayi supaya bisa lebih tepat pada posisinya.
Oke, inilah tadi tips-tipsnya. Semoga bunda yang ada di rumah bisa terbantu, bisa mempersiapkan persalinannya sehingga bisa menjadi persalinan yang aman, nyaman, minim robekan. Kalau bisa, bukan minim lah ya, tanpa robekan, sehingga nggak perlu dilakukan penjahitan. Oke bunda, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar sehingga kita bisa menjadi inspirasi kami untuk bisa memberikan video-video kami, untuk menjadikan video-video kami ini lebih memiliki ide-ide dari pemirsa semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komentarnya, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Dunia Bidan.